Assalamualaikum rekan mahasiswa. Kenalin gue Boy, karakter yang dibuat oleh Amelia Ramadhani Fitri dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Suska Riau. Hari ini gue bakal bahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Eits bentar, sebelum lo semua nonton video pembahasan gue jangan lupa like, komen dan subscribe channel YouTube ini. Lo semua pasti udah gak asing lagi dengan kata ideologi kan? Tapi lo semua udah tahu belum apa itu ideologi? Ideologi ialah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis dengan arah dan tujuan yang dicapai dalam kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Terus gimana sebenarnya konsep Pancasila sebagai ideologi negara ini? Lo semua pasti bingung kan? Seperti yang lo semua tahu, Pancasila ini merupakan gagasan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 yang diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum terbentuknya negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998 tentang pencabutan dari Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pasal 1 ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan ketetapan MPR tadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila itu selain sebagai dasar negara, ia juga menjadi ideologi negara kita guys. Selain ketetapan MPR barusan, masih ada loh guys sumber lain yang menyatakan bahwa Pancasila itu layak dijadikan sebagai ideologi negara. Lo semua pasti penasaran kan apa aja sih sumbernya? So, let's go to pembahasan berikutnya. Secara historis pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Namun seiring berjalannya waktu, Soekarno cenderung lebih mementingkan konsep nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Lalu saat Presiden Soeharto menjabat, beliau menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan pelaksanaan penataan P4 yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan adanya ketetapan MPR ini mengakibatkan banyaknya penafsiran dalam masyarakat bahwa ideologi Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru yang berkuasa pada waktu itu. Kemudian pada saat Presiden Habibie menjabat, resonansi Pancasila kurang bergema. Hal ini dikarenakan pemerintahan Habibie disibukkan dengan masalah politik baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid munculnya wacana penghapusan Ketetapan Nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebaran ajaran komunisme sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Lalu ketika Megawati Soekarnoputri memegang tampuk pemerintahan, Pancasila sebagai ideologi negara semakin kehilangan formalitasnya. Hal ini dikarenakan dilaksanakannya pengesahan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang mana di dalamnya tidak ada tercantum pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Lalu pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau yang kerap disapa SBY ini ideologi Pancasila kembali memperoleh formalitasnya. Hal ini diwujudkan menjelang akhir masa jabatan SBY dengan menandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Sumber selanjutnya yaitu sumber sosiologis dan politis nih guys. Sumber-sumber ini kita tinjau dari penerapan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila dari Pancasila. Pada sila pertama sumber sosiologis kita temukan dalam kehidupan beragama dengan adanya berbagai bentuk kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Sedangkan dari sisi politisnya, sila ini diwujudkan dengan toleransi antar umat beragama.
Lalu pada sila kedua secara politis yaitu dengan pelaksanaan HAM yang mana dalam penerapannya dapat berupa tindakan antar manusia yang saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Kemudian jika kita lihat, sila ketiga yang berbunyi, Persatuan Indonesia, tentunya juga memiliki sudut pandang sumber sosiologis dan politis yang mana keduanya menyatakan bahwa haruslah adanya solidaritas serta mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian pada sila keempat ditegaskannya perihal musyawarah mufakat yang mana merupakan tindakan yang harus diusahakan semaksimal mungkin untuk membuat keputusan dibandingkan dengan voting. Dan berdasarkan sila kelima, sumber sosiologis dan politis menegaskan perihal sikap suka menolong dan menjalankan gaya hidup yang sederhana serta tidak menyalahgunakan kekuasaan. Seperti yang kita ketahui guys, kasus korupsi yang marak diperbincangkan itu merupakan akibat dari adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dipicu oleh gaya hidup yang mengarah ke hedonisme atau gaya hidup bermewah-mewahan. Gimana? Sudah paham kan guys konsep dari Pancasila sebagai ideologi negara itu? Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikat merupakan penuntun moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dan juga sebagai penyaring nilai-nilai budaya yang hendak masuk ke Indonesia sebagai akibat adanya globalisasi. Untuk itu guys, kita sebagai mahasiswa haruslah bertindak sebagai pelopor dalam masyarakat untuk lebih memahami dan mengerti apa sebenarnya Pancasila sebagai ideologi negara sehingga mereka mampu memahami bahwasanya Pancasila lah penuntun moral dan pedoman dari segala tindakan kita. Oke guys, sampai di sini perjumpaan kita dalam pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara. Gue harap lo semua dapat mengamalkan setiap tindakan baik berdasarkan tiap sila dari Pancasila itu dalam kehidupan lo sehari-hari. Dan terima kasih sudah mau menyaksikan video ini sampai selesai. Gue dan Amelia Ramadhani Fitri minta maaf apabila dalam penyampaian informasi terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.